Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, warga muslim dan non-muslim, saya Kunto yang akhir-akhir ini viral tentang mobil Fortuner yang parkir di depan masjid. Dalam kesempatan ini, saya akan klarifikasi tentang berita yang sebenarnya tidak benar. Kenapa saya perlu klarifikasi? Karena saya ingin memberi pelajaran juga ke masyarakat bahwa jika kita memviralkan suatu video itu harus berdasarkan fakta, alat bukti yang benar agar tidak menjadi berita bohong, menyebar kebencian, sara yang sangat berbahaya dan melanggar Undang-Undang ITE. Klarifikasi saya dalam video yang sangat viral itu akan saya jelaskan dengan banyak bukti yang saya miliki bahwa berita itu tidak benar. Pertama, mengenai saya parkir di depan masjid menghalangi orang ibadah pada hari Minggu, hari kejadian tersebut berkali-kali, itu adalah fitnah dan tidak benar. Saya parkir bukan di depan masjid, mohon dimengerti. Saya parkir di depan musola milik Jamaah LDI, tanah wakaf keluarga kami. Itu pun ada sebabnya, karena pada saat saya datang ke rumah saya di Cempaka Putih, akses jalan ke tempat parkir di halaman masuk rumah dan masuk tempat usaha saya ditutup berulang-ulang kali, dan saat itu juga terjadi oleh mobil milik orang oknum mengaku mubalik LDI yang sudah saya minta untuk mundur atau parkir di dalam juga boleh, baik melalui keamanan lingkungan komplek, baik juga oleh karyawan saya, baik oleh penegak hukum seperti Babinsa Babinmas, tapi selalu mengatakan bahwa dia parkir melintang menutup akses itu karena tanah tempat dia parkir adalah milik mereka. Hal ini nanti saya jelaskan awal mula tanah wakaf tersebut. Kedua, saya pemeluk agama Islam, saya muslim, ada KTP-nya, saya muslim, bukan non-muslim. Tetapi selama ini mereka selalu mengatakan Kristen, kafir, najis gitu. Di depan umum, di depan penegak hukum, kalau saat kita bermusyawarah, murtad, apapun dia tuduhkan, saya tidak pernah melawan. Saya hanya selalu mengklarifikasi kalau saya muslim. Saya proses hukum kasus ini di Polres Jakarta Pusat sedang berlangsung untuk mengatakan saya non-muslim, kafir, najis itu. Ya, yang ketiga mengenai tanah wakaf. Tanah wakaf musola majelis taklim milik jamaah LDI adalah sudah ikhlas oleh keluarga kami pada awalnya pada tahun 2000 dengan luas, dibangun ada temboknya. Tetapi pada tahun 2008 oleh oknum-oknum mengaku mubalik jamaah LDI bernama Daldiri, Reza dan Taufik dirubah kepemilikan melalui proses AJB seolah-olah jual beli ke nama mereka, yang luasnya melebihi luas musola yang sudah ada temboknya, sudah ada pembatas, kurang lebih ngaku 100 meter, 132 meter dalam bentuk sertifikat AJB yang ukurannya tidak ada patoknya, tidak ada batasnya, melalui proses balik nama yang menurut kami sedang diproses di Bareskrim dan Polda Metro Jaya. Ada unsur-unsur melanggar hukum, mengukur sendiri, memakai notarisnya sendiri, cara-cara balik nama yang benar, di mana wakaf itu harusnya ya hibah didaftarkan ke badan wakaf, bukan ke nama pribadi seperti umat Islam lainnya dalam mewakafkan. Dan itu pun sudah kita laporkan, kita proses hukum. Seharusnya mereka menghormati, tidak anarkis, mencari gara-gara, memprovokasi, hormati hukum sebagai warga negara yang baik. Yang keempat,
kasus seperti yang dia tuduhkan dalam viral menutupi masjid musola, itu bukan masjid. Saudara muslim boleh cek Cempaka Putih 133A itu izinnya musola. Itu pun buat pribadi mereka, sholat mereka, orang umum. Saya pun sholat gak bisa, ditutup. Masyarakat mau sholat tidak bisa. Jadi kalau mereka bilang masjid, kapan masyarakat bisa ibadah di situ? Kita semua non jamaah itu dianggapnya kafir najis. Saya bisa buktikan, ada saksinya. Dan kasus-kasus mereka tidak hanya tanah Cempaka Putih, ada di wilayah Bogor yang sudah saya laporkan tempat-tempat lain. Pemalsuan dokumen, akta otentik, pelanggaran kode etik notaris, semua sudah saya upayakan melalui Polsek Lembang, wilayah Polda Jabar, Polsek Cempaka Putih, Polres Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya, Bareskrim Mabes Polri, lapor ke Sipropam, Bitpropam, Dipropam, Kompolnas untuk oknum-oknum mengaku jenderal, mengaku jamaah, mengaku Senkom Mitra Polri yang melindungi, mengintervensi proses hukum saya. Mereka kebal hukum, mereka tidak tersentuh hukum sehingga bisa arogan membalikkan fakta, memfitnah, mengkriminalisasi. Saya tidak pernah ingin membenturkan antar ormas, apalagi memutarbalikan fakta. Nanti kita buktikan, saudara-saudaraku, sebangsa setanah air, umat muslim, non-muslim. Saya sekali lagi, saya orang muslim, tidak mungkin menyakiti sesama muslim. Mohon dipahami klarifikasi saya ini. Saya siap di proses hukum jika saya melakukan perbuatan melawan hukum. Tapi bagi mereka yang memviralkan video yang memenuhi unsur kebencian, sara, memfitnah, ingat, ini negara hukum. Ada undang-undang ITE yang bisa menjerat kalian. Demikian saudara-saudara sebangsa setanah air, umat muslim maupun non-muslim, saya Kunto mohon maaf jika perbuatan saya itu benar-benar terjadi dan menyakiti umat muslim yang mengaku jamaah LDI. Bule saya atau saya sebut sebagai ibu saya adalah istri Amir, imam besar kedua LDI, Abah Dohir, anak dari Bapak Nur Hasan, selama 8 tahun dinikahi, tapi diberlakukan seperti binatang, ya, tidak dihormati sebagai mantan istri Amir mereka, jamaah mereka, malah hartanya dijarah, diambil dengan cara-cara memalsukan dokumen, ada yang memalsukan surat-surat. Mereka sangat luar biasa, saudara-saudara, kebal hukum. Selama ini tidak ada berani yang melaporkan, tidak berani melawan mereka dengan cara-cara taat hukum, karena mereka selalu dilindungi oknum-oknum penegak hukum yang mengaku jamaah LDI. Kira-kira sementara itu dulu klarifikasi dari saya. Sekali lagi mohon maaf apabila kata-kata saya menyinggung saudara-saudara semua. Saya tidak ada masalah dengan LDII yang sedang dalam pembinaan oleh MUI dan pemerintah. Mereka berjanji paradigma baru akan berubah. Saya melawan oknum-oknum mengaku jamaah LDI. Memperbaiki orang mengaku umat Islam, yaitu jamaah LDI, agar ke jalan yang benar. Karena Abah Dohir, om saya, suami buleku itu mengajarkan yang benar. Tidak ada seperti oknum-oknum tersebut. Tidak boleh merampas harta orang, tidak boleh memalsukan dokumen dan lain-lain. Sekiranya sekian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.